ila hadhiniyah waliknatin salihah ila khadratina bil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal ambil mursalin wal syuhadi was salihin wal malaikatul muqarrabin khususan sahana al-akbar Junaidil Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim Abdul Salam membaik kabrim wajwajim wa duratim walim al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita kembali mengkaji kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang pengertian dekatnya Allah terhadap hamba atau sikap dekatnya hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah menerangkan bahwasanya di dalam surat Al-Waqiah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsyirun. Dan kami, Allah maksudnya lebih dekat kepadanya, baik dalam arti kepada orang-orang yang beriman atau kepada orang yang sedang sakratul maut atau kepada orang yang sesungguhnya insan kamil dan lain sebagainya, tergantung pada penafsirannya. Intinya ialah kami terlebih dekat, kami lebih dekat kepadanya. Jadi pakai domirnya, ya dia, kepadanya. Tapi pengertian di sini ilaihi, bukan ilaiha. Kalau ilaiha berarti zomirnya mu'anas, perempuan. Kalau ilaihi berarti zomirnya muzakkar, laki-laki. Tetapi yang dikehendaki di sini bukan gender dalam arti laki-laki secara fisik, tapi dalam arti kelelakian. Jadi
bisa dalam arti yang dikehendaki dengan kelelakian ialah ruhaniyah. Maka lebih tepatnya Allah lebih dekat kepada ruh ketimbang jasmaniyah atau diantara kalian semua. Namun kalian tidak memahami atau tidak mengerti atau tidak melihat. Nah, masalah ini itu saja pada kajian yang lalu. Kemudian dalam ayat lain juga dalam surat Qaf dinyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini lebih menekankan lagi. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Urat nadi mewakili wilayah jasmaniyah. Ilaihi kepadanya lagi, yaitu yang dikehendaki ruhaniyah. Mungkin ya, andai dalam bahasa kita ya, yang jelas dalam kaitan kajian ilmu kita, maka Allah terlebih dekat kepadanya. Nya saya ganti dengan kalimat ruh. Saya ulangi lagi, kami Allah terlebih dekat kepada ruh ketimbang kepada jasad. Nah, itu boleh dalam makna begitu. Itu kalau dalam kajian. Artinya dekat di sini bukan dekat dalam arti seperti dekatnya dalam arti jarak. Seperti kedekatan seorang anak terhadap orang tua, kedekatan. Dekat itu bukan makna dalam arti fisik. Kedekatan si A terhadap si B, kedekatan rakyat terhadap presiden atau kedekatan presiden terhadap rakyatnya, itu dalam arti bukan fisik ya, kedekatan di sini. Jadi kalau Allah menyatakan kami, kenapa Allah menyatakan istilah kami dengan kata banyak, mewakili semuanya? Karena Allah adalah tidak angkuh dan sombong, selalu menghargai, selalu menilai, selalu artinya mengapresiasi pada tempat-tempat atau siapapun yang ada di dalamnya dalam kaitan ini ya. Anak-anakku semuanya, kita tidak terlalu jauh membahas itu karena sudah dibahas pada kajian yang lalu. Intinya ialah Allah terlebih dekat kepadanya daripada urat nadi, Allah terlebih dekat kepadanya daripadamu, daripada kamu semua. Nah, namun kebanyakan kamu semua tidak melihat atau tidak memahami atau tidak mengetahui atau tidak mengerti. Kebanyakan orang itu tidak faham dan tidak mengerti. Kemudian ditekankan illa ghalila, kecuali yang sangat sedikit. Yang sangat sedikit kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan dari sekian miliar manusia yang notabene beragama Islam, sangat sedikit. Mungkin berapa persen, tidak sampai 10% yang mengetahui masalah ini. Dan masalah ini ialah hanya difahami oleh orang-orang yang memahami dan mengerti, mengkaji, serta mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Orang yang tidak mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, orang yang tidak faham tentang ilmu-ilmu kedalaman dari Islam itu sendiri, sangat sulit untuk memahami dan mengerti tentang ayat-ayat semacam ini. Paling akhirnya langsung mengklaim itu adalah ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang samar dan susah untuk ditafsirkan. Oleh karenanya penafsirannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita juga tidak menafsirkan, tetapi memahaminya. Kita juga tidak mentakwilkan ayat mutasyabihat, tapi memahaminya.
Karena la ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya yang berani mentakwilkan ayat-ayat Allah. Seperti pada saat kalimat firman Allah, dalam firman Allah itu menyatakan yadullah fawqa aydihim, kalau mufassirin berani menyatakan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, ini adalah tafsir dan takwil. Nah, bukan demikian. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, udah clear, memang tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau dinyatakan apakah benar ada Allah itu punya tangan? Tuhan itu maha sempurna, tentu saja punya dong. Kalau menyatakan Allah itu adalah maha melihat, Allah itu sangat melihat, apakah Allah punya mata? Kemudian gak punya mata, matanya seperti kita. Itu persoalan. Jadi seperti ayat yang menyatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Atau dalam ayat lain, yaitu bukan kamu yang melempar ya Muhammad tatkala melempar, tapi Allah juga yang melempar. Ditakwilkan bahwa ini adalah kekuasaannya, maksudnya bahwa manusia itulah kekuasaan. Itu juga pentakwilan tidak dibenarkan. Yakni harus langsung, memang bukan Muhammad hakikatnya yang melempar itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikehendaki di dalam pengertian wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Nah, itu. Bukan kamu yang melempar tatkala melempar itu, tapi Allah yang melemparnya. Bukan kamu yang membunuh, tetapi Allah yang membunuh mereka. Itu tidak boleh ditakwil. Ya, itu tidak boleh ditakwil. Ya. Pemahamannya sebenarnya sudah jelas. Nah, itulah kajian-kajian pada pengajian yang lalu. Wahai anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan. Tapi sebelum kita melanjutkan, mari kita jernihkan akal pikiran kita, kita jernihkan hati dan jiwa kita. Kita jernihkan ya, semua yang ada dalam diri kita, sampah-sampah ya, sampah-sampah yang ada di dalam diri kita, agar ilmu kita mengalir dan membasahi hati dan jiwa kita, sekaligus menjadi kebersihan hati dan jiwa kita. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, tidak terasa rasanya kita ini hidup di dunia, dan dengan hitungan waktu kita sekarang sudah menginjak pada bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban akan kita temui bulan Ramadan, yang disebut bulan yang penuh dengan berkah. Saya katakan bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan Mubarak disebutnya. Bukan bulan suci. Ramadan adalah bukan bulan suci. Namun di Indonesia sudah salah kaprah, bener ora lumrah menyebutkan bulan suci Ramadan, padahal bulan penuh dengan berkah. Bulan yang disucikan oleh Allah, yang disebut bulan haram. Haram bukan haram dalam arti dilarang, haram gitu. Haram dalam arti
Haram dalam arti suci, ialah hanya ada 4 bulan yang dijelaskan oleh Allah. Pertama ialah bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Zulqa'dah, yang keempat bulan Zulhijjah. Ramadan bukan bulan suci, tapi bulan yang penuh dengan berkah. Namun kembali lagi, disinilah kebanyakan orang latah, akhirnya salah kaprah, bener orang lumrah. Coba deh kalau kalian ada orang mengatakan di bulan suci Ramadan, kata siapa lu bulan suci Ramadan? Ramadan bukan bulan suci, itu bisa ngamuk. Karena apa? Pemahamannya, pengertiannya dari dulu-dulu orang menyebut bulan suci Ramadan. Latahnya itu begitu, ya. Jadi sebentar lagi bulan Ramadan. Ini kita sekarang sudah di tanggal 29 April apa 28? 28 April, besok 29. Berarti di tanggal 5 Mei Jumat ya, berarti ya Jumat malam Sabtu berarti terakhir ya, karena malam Jumat berikutnya lagi tanggal 9 tanggal 11 ya, tanggal 11 Kamis tanggal 11 insya Allah malamnya ialah nisfus Sa'ban. Kita akan bersama-sama berdoa di waktu yang mustajabah antara maghrib sampai dengan isya, sebagai tes warming up untuk kita torekoh. Yang kita lakukan ialah doa, sholat tasbih, doa, zikiran seperti kayak toreko yang akan kita lakukan zikiran di malam-malam Ramadan. Dengan malam nisfus Sa'ban itu semoga saja kita masuk golongan orang-orang yang dibersihkan semua dosa-dosa kita. Amin. Oleh karena itu siapapun yang mau ikut di malam nisfu nanti silahkan hadir pas. Di sini maghrib sudah rapih di atas, insya Allah mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan ya kita hujan-hujanan ya, karena belum ditutup ya ininya apa tuh. Insya Allah nanti kita akan berlanjut dalam pembangunan ini adalah akan menutup lantai atas dengan joglo-joglo. Nah itu mungkin itu adalah Bapak mengajak pembangunan yang terakhir. Bagi Bapak, terakhir Bapak mengajak kalian untuk berinvestasi dan membangun ialah menutup atas. Setelah itu clear. Nah, generasi yang akan datang berikutnya tugas Bapak hanya sampai di situ ya. Anak-anakku semuanya, itu yang Bapak gambarkan. Nah, bahwasanya kita sebentar lagi akan Ramadan. Ada bahagianya, ada sedihnya. Terus terang bagi saya itu ada getaran bahagia, tapi ada juga getaran gelo, sedih. Bahagianya kita akan berjumpa dengan Ramadan. Sedihnya pengajian ini harus tawakuf. Itu yang saya sedih. Tawakuf. Andai saja tidak terbentur-bentur oleh situasi kalian semua, saya kepengen Ramadan juga tetap saja ngaji. Zaman dulu itu tidak ada kata henti. Ramadan pun tetap aja ngaji. Setelah ngaji, kemudian mau toreko, mau pulang-pulang, yang mau toreko sekalian. Itu biasanya dari dulu itu semacam itu. Namun bergeser pada tahun 90 sekian, di sini mulai Ramadan itu tawakuf. Sebenarnya Ramadan harus makin banyak pengajian. Kalau orang-orang dulu seperti Mbak Ibrahim contohnya, pengajian beliau dalam satu pekan itu membimbing 4 kali. Saya juga sama 4 kali.
Kalau beliau Ahad, Senin, dan Rabu, Kamis. Nah ya, untuk laki-laki dan perempuan dipisah. Kemudian tawakuf Rabu, Kamis, dan karena siang, pagi. Beliau selalu pengajian itu adalah pagi jam 9 sampai menjelang zuhur jam 11 atau ya sekitar jam 11 lah. Pokoknya menjelang zuhur. Itu biasa untuk laki-laki setiap hari Senin dan Kamis, untuk perempuan setiap hari Ahad dan Rabu. Itu dahulu tuh. Itu selalu pada pagi hari, yaitu jam 9, karena jam 9 sampai jam 11-an, karena orang-orang kampung itu adalah tentu saja bukan pegawai ya. Jadi biasa kalau kalian saya ajak ngaji tiap hari Rabu pagi, pada kabur semua. Kabur kemana? Ke kantor masing-masing, ya kan? Karena memang kerjaan. Nah ini kan elastis situasinya. Pada saat beliau akhirnya dimulai tanggal 5 Ramadanan, kecuali tanggal 5 Ramadanan atau tanggal 3 atau 5 kalau tidak salah, itu mulai pengajian setiap malam. Nah, setiap malam sampai menjelang akhir Ramadan. Jadi mulai dari ba'da sholat raweh sampai dengan jam 12 atau jam 11 malam. Itu setiap malam pengajian. Nah, karena kalian tidak bisa dengan cara demikian, mungkin kalian itu juga satu rumahnya jauh-jauh, kemudian juga kalian pada lemes. Kenapa lemesnya? Habis buka puasa, jangankan ngaji, traweh saja udah gak kuat. Megap-megap, karena apa? Bukanya minumnya air dingin. Nah itu, padahal tip yang bagus untuk buka puasa ialah jangan kalian minum air dingin, yaitu hangat dan manis. Itu kalau bisa, kalau tidak ada kurma, hangat dan manis. Nah itulah, entah itu teh, entah itu kalian cukup kalau nggak ada teh, gula atau air putih, nggak apa-apa, yang penting hangat sambil memandang istri kalian yang manis. Atau memandang suami yang manis, udah langsung manis ya. Nah, itu bisa saja begitu. Nah, karena itu tidak dilakukan, maka saya ganti. Kami ganti, sepakat wilayah Ruhaniyah menggantinya dengan diawali malam Ramadan, bahkan lebih istimewa lagi ialah di malam hari, mulai jam 2 sampai dengan jam 3:30 atau lebih. Itu kalau sudah normal jam 2 ya. Kalau jam awal mula, kami akan datang untuk ke malam ke Toreko ini. Saya akan datang yaitu jam 1:30 sudah sampai di sini, karena kami harus baiat kalian semua, baik yang tajdidul baiat maupun yang baiat pertama dalam baiat thoriqoh. Yang di luar kota boleh untuk melakukan baiat ya. Baiat yaitu dengan hadir ke Akmaliyah atau dengan online pada saat itu. Yaitu pada saat itu boleh dengan online itu ya. Kemudian juga kami ingatkan, tolong semua salikin, salikah tidak membawa anak kecil di bawah umur. Nah, kecuali cucu saya. Wah, resek nih Bapak. Persoalannya kalau cucu saya kan dekat. Jadi kalau maknya ini di atas bisa langsung ke bawah, langsung tarik. Ya. Kalau kalian nanti bawa jauh-jauh, mau diturunkan mau di mana, mau keluar bagaimana, satu itu. Kedua, bagi wanita yang menstruasi tidak diharuskan hadir ke ke Toreko, karena memang tidak wajib.
Tapi kalau maksa kepengen zikirannya terus, jangan di sok tengah-tengah, tapi tolong minggir paling enggak di belakang situ tuh, di belakang tembok itu, yaitu dekat tangga. Jadi minggir atau paling belakang. Ya. Tolong camkan itu untuk tertibnya agar difahami ya. Kemudian, saya ulangi lagi, barangkali kalian nggak ngeh sama pengurus. Biar tahu bahwasanya apa yang diucapkan oleh pengurus, peraturan pengurus itu adalah atas dasar instruksi dari kami, dari saya. Supaya kalian, kemudian, ini sebelum berlanjut pengajian, kita boleh malam ini pengajian sampai jam 12. Kemudian, juga bagi para laki-laki atau siapapun, wanita, yang sudah terlambat atau tidak berangkat 1 hari, maka hendaklah dia jangan menentukan atau mengkapling tempat itu. Artinya tempat itu tetap saja jangan isi, bagi yang di belakangnya langsung isi aja, langsung biasa isi. Jadi tidak ada istilah istiqomah dalam satu tempat. Ingat ini baik-baik. Adapun bagi kaum wanita yang di bawah, sop yang paling depan itu adalah ahlul bait, yaitu adalah anak dan istri ya, bagi mursyidnya, keluarga yaitu Bani Hizbul, itu silakan, itu yang sop paling depan dan itu. Kemudian supaya tertib, supaya kalian jelas semuanya, bagi semua yang hadir hendaklah jam 1:30 itu sudah duduk di tempat. Karena bisa jadi saya akan hadir jam 1:30, karena spernya antara 1:30 sampai jam 2. Ingat, itu udah normal 1:30 sampai jam 2. Tapi kalau awal Ramadan jam 1 harus sudah rapih. Jam 1 sudah rapih awal Ramadan. Nah, pada saat nanti di akhir mulai normal hari kedua itu kalian harus sudah spare siap, jam 2 sudah pas. Jam 2, jam 1:30 itu belum duduk, jam 1:30 lewat 1/4, berarti jam 2 kurang 1/4 itu harus sudah ditutup pintu ya. Itu paling lambat. Bila mana perlu jam 1:30 sudah ditutup umpamanya. Itu bila mana perlu ya. Kemudian siapapun yang sudah duduk istiqomah, perbanyak zikir. Atau kalian mau melakukan sholat sunnah apapun boleh. Yang penting gak ngobrol dan gak ngerumpi, karena sudah di tempat yang suci, yang disebut muqaddasi tua. Ini udah tempat suci, tempat bersih, tempat di mana kalian akan menghadap pada Allah. Nah, maka 1:30 itu pula sebaiknya lampu-lampu sudah mulai dipadamkan. Jadi suasananya sudah temaram. Cukup lampu-lampu yang ada di sekeliling ini saja, yang di tembok, yang di atas sudah clear. Tapi sebelum 1:30 boleh lampu adalah nyala dulu, persiapan semuanya. Dengan cara demikian ya, istiqomah, dan insya Allah kalian semua akan mendapatkan 3 hal yang ada pada Ramadan itu, ialah malam-malam rahmah, kalian akan mendapatkan malam rahmah, kalian juga akan mendapatkan malam mahfirah, dan kalian juga akan mendapatkan malam itqun minannar, yaitu terlepasnya kalian dari api neraka. Mendapat bonus istimewa bagi orang yang benar-benar clear journey mulai dari awal Ramadan. Dia akan merasakan bagaimana ia tahu dan sekaligus merasakan yang disebut malam Lailatul Qadar. Nah,
Malam Lailatul Qadar sebuah keistimewaan, sebuah peristiwa ruhaniah bagi siapapun yang mengalaminya dan dia lihat itu satu peristiwa yang kalian tidak akan pernah melihat sebelumnya. Itu anugerah yang sangat istimewa, ya. Tapi insya Allah semuanya akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, amin ya robbal alamin. Hanya kualitas dan tingkatannya, karena malam Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada yang mendapatkannya tapi dia tidak merasakan sesuatu apapun, hanya efek dalam sifat laku hidupnya, yaitu menjadi lebih baik. Nah itu contohnya lebih sabar, lebih qanaah, lebih tawakal, lebih dan akhlakul karimah itu muncul. Ada yang mengetahui, merasakan tapi hanya sebahagian. Nah, sebahagian tapi hanya melihat sebahagian. Ada yang full merasakan dan mengetahuinya. Dirinya itu adalah kharajta, angka keluar engkau dari engkau. Ruhanianya itu keluar, diangkat persis kayak peristiwa Mi'raj. Cuman tidak masuk ke wilayah alam qadim itu saja. Jadi persis kayak terjadinya mungkin bukan Mi'raj tapi lebih kepada Isra, yaitu seperti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara horizontal beliau menyaksikan berbagai macam peristiwa. Nah, ada lagi yang paling istimewa ialah orang-orang khususul khusus, orang-orang ruhaniyah yang sekaligus menyaksikan dan terlibat di dalamnya untuk menentukan hal-hal yang diistimewakan itu. Malam Lailatul Qadar itu ialah lebih baik dari 1000 bulan. Kalau sudah dinyatakan lebih baik dari 1000 bulan, itu sudah sesuatu yang istimewa. Orang sekali dapat Lailatul Qadar, selanjutnya untuk ke depan itu jaminan surga. Selesai sebenarnya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar disebut lebih baik dari 1000 bulan. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfin sagar, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau sudah disebut lebih baik daripada 1000 bulan, maka minimalnya saja sama 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kurang lebih berapa tahun? Ada enggak 80 tahunan? Nah, kurang lebih 84 atau gitu kan, kurang lebih. Coba kalian bayangkan hidup yang akan datang, kira-kira kalian akan menempuh 80 tahun enggak? Itu sekalian sudah dijamin. Sudah dijamin maksum. Nah, tapi kalau ini khusus orang yang terlibat atau orang yang langsung menyaksikan dan merasakan minimalnya. Tapi kalau yang baru sebahagian, baru ini ada namanya juga sesuai dengan tingkatan derajat, hum darajatun indallah, mereka bertingkat-tingkat derajat di sisi Allah. Maka dari itu kami anjurkan kepada kalian, maka Bapak menjelaskan dari sedini mungkin agar kalian sudah mulai mempunyai persiapan khusus untuk menyambut Ramadan. Nah, bagi kalian kaum wanita yang belum bayar utang, biasanya kalau yang punya utang jangan sampai pura-pura lupa. Akhirnya nunggak. Segerakan, jangan sampai ketemu Ramadan. Paling tidak, paling lambat kalian ialah sehari sebelum Ramadan udah selesai. Jadi sehari sebelum Ramadan itu haram puasa, nggak boleh puasa. Nah itu harus clear. Kalau ternyata tidak clear, kalian wajib fidyah agar tidak double, karena pada saat kalian ketemu Ramadan lagi masih punya utang, ini udah expired. Artinya kalau istilah orang utang di bank itu sudah dimasukkan ke ke bagian kredit lainnya, yang dia itu di sana itu ada divisi lain, yaitu divisi tukang tagih, debt collector. Nah, yaitu di mana akan didatangi nanti kalau kalian kredit macet itu didatangi paling orang yang gede-gede,
yang serem-serem, yang suka kadang-kadang teriak-teriak macam-macam. Nah, kalau kalian akan didatangi apa? Malaikat yang serem. Nah itu ditagih di situ tuh ya. Makanya segera. Nah laki-laki banyak juga nih. Ini jangan kira Bapak nggak tahu di antara kalian tuh masih pada punya utang. Ayo cepet ya. Saya nggak akan nyebut orangnya. Kalau saya suruh berdiri kan nggak etis ya. Ibu-ibu juga jangan cengengesan ya. Ayo bayar utangnya. Kalau nggak bayar segera fidyah. Itu aja. Untuk kalau kira-kira kalian nggak mau segera fidyah gitu ya. Dah. Kita persiapan ya. Dan nanti juga mungkin barangkali ada pengumuman-pengumuman dan juga nanti terakhir pengajian nanti yang terakhir ini nanti ya pada saat akhir saya akan ngajak kalian untuk bernazoman ya. Jadi nggak usah awal nazoman, bernazoman supaya menyegarkan ya ingatan kalian untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita. Bapak akan membacakan kalam hikmah ya. Yang selanjutnya mualif menjelaskan al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu summa inna alaina bayanahu. Yang artinya al-haqaiqu taridu fi halit tajalli, yakni hakikat ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu yaitu kepada para arifin billah, orang-orang yang arif, yaitu ketika terjadi sebuah tajalli. Nah, tuh. Terjadi sebuah tajalli, yaitu tajalli yang mujmal, tajalli yang masih dalam konteks mujmal, belum tafsil, belum detil, maksudnya masih global. Tajallinya itu masih global, makrifahnya itu masih global, jadi belum detil. Kalau kalian seperti kayak mengenal orang, itu baru mengenal secara global, seperti kalian kenalan nama dan sebagainya dengan orang, itu kan baru global. Orang yang pacaran mengenal itu belum detil, baru cintanya itu adalah karena sesuatu yang masih global. Karena apa? Semua yang dimunculkan dalam permukaan tuh yang indah-indah. Itu kan kalau orang bercinta begitu, orang-orang yang saling mencintai maksudnya. Seorang wanita mencintai laki-laki, laki-laki mencintai wanita, itu adalah wah kesemsem banget. Karena apa? Yang terlihat itu masih mujmal namanya, masih di dalam permukaan. Sehingga membuat penasaran. Apalagi ada seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki yang sudah punya istri, contohnya mencintai wanita lain ya. Itu kesemsem banget dan semuanya serba indah, lebih indah daripada istrinya. Itu biasa. Itu kalau nggak kesampean, itu penasarannya dubila belis, itu kata orang Brebes. Nah itu loh, yaitu persis penasarannya udah nggak, pokoknya penasarannya laka-laka istilahnya ya. Ya laka-laka. Nah, ya udah penasarannya ya udah nggak bisa diapa-apain, penasaran total. Nah itu loh, itu ya. Tapi kalau sudah menyatu baru dia tafsil terurai dengan jelas. Ada dua kemungkinan, muncul kejenuhan atau bertambah cinta kasihnya. Nah, kalau sesuai dengan gambaran, sesuai dengan bayangannya, dia bertambah cintanya. Apalagi lebih dari apa yang dibayangkan, makin ia adalah jungkir balik cinta kasihnya. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, menjadi patah
arang, patah hati, minimal adalah jenuh. Nah itulah. Sementara ini adalah terhadap Allah. Bukannya tidak sesuai dibayangkan, bahkan lebih apa yang dibayangkan. Betapa orang itu bertambah cintanya kepada Allah. Sering para arifin bila menyatakan betapa orang yang melihat keelokan wujudullah itu sangat amat sulit untuk diurai. Oleh karenanya masih dalam bentuk mujmal, ya. Mujmal ini. Kemudian dilanjutkan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu. Tetapi ya setelah tapi ya setelah tertangkap terjadinya penjelasan dan keterangan-keterangan atau uraian atau gambaran, setelah tertangkap, setelah mengetahui, setelah mengerti, setelah persis paham benar, ya, dia tahu kedalaman dan sebagainya, penjelasannya itu yang istimewa. Maka dari itu ya kemudian ya dilanjutkan mu'alif menjelaskan faida qara'nahu fattabi' qur'anahu summa inna alaina bayanahu. Maka ya seperti apabila ya kami bacakan Al-Quran itu, wahyu itu, ikutilah bacaannya, kemudian kami sendiri yang akan menerangkannya, rinciannya tersebut. Ini kaitannya dengan wahyu. Orang yang membaca wahyu itu, ini adalah kaitan, kalau kaitan dengan asbabun nuzul, tentang kaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teguran terhadap beliau pada saat membaca itu terburu-buru, kepengen cepat selesai dan buru-buru untuk mencari penjelasannya atau menjelaskannya. Tapi kaitan di sini yang dimaksud ialah apabila orang sudah sampai pada tajalli, sampai kepada ma'rifah, sampai kepada tafsil kema'rifahan, maka ia akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah seperti seolah-olah seraya. Nah, ia memahami persis yang disebut wahyu yang telah diterangkan oleh nabinya, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, maka ia dijadikan sebagai orang yang memelihara wahyu tersebut. Renungkan baik-baik. Allah berjanji, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Renungkan itu baik-baik. Maka cara Allah memeliharanya ialah dengan mendatangkan orang-orang yang makrifahnya secara tafsil. Maka ia diberikan oleh Allah yang disebut ilmu laduni. Sebagaimana pula ia menyatakan wa 'allamna min ladunna ilman, dan kami ajarkan kepadanya, yaitu diajarkannya ilmu dari kami yang disebut ilmu laduni, yaitu ilmu dari kami, dari Allah langsung. Bagaimana caranya Allah memberikan ilmu laduni?
itu menjadi rahasia. Kemudian bentuk apa ilmu laduni tersebut? Ilmu laduni kalau dalam urusan agama, urusan khusus untuk memelihara firman Allah, karena Allah memelihara firman-Nya itu bukan sebatas dalam bentuk penjilidan. Kalau firman Allah dipelihara hanya sebatas bentuk penjilidan, muskil itu. Itu sesuatu yang naif dalam pemahaman itu. Allah memelihara ialah terutama isinya, pemahamannya, di mana Al-Quran itu, wahyu itu bisa untuk difahami oleh masyarakat, oleh umat, di mana ia juga bisa mengamalkannya. Artinya ada orang-orang yang bisa membumikan bahasa wahyu sehingga jelas dan gamblang untuk orang-orang yang tidak pernah mendapatkan penjelasan secara detil atau secara tafsil. Karena banyak orang yang menjelaskan Al-Quran semena-mena, yaitu sesuai dengan dirinya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan golongannya, sesuai dengan dirinya, dan tidak sedikit pula orang yang mengurai Al-Quran telah mencampurinya dengan persepsinya. Nah, maka dari itu orang pada saat menguraikan Al-Quran harus jernih hatinya, sehingga tidak ada persepsi diri yang masuk ke dalam pemahaman Al-Quran itu. Ya. Maka dari itu, seorang kiai, seorang ulama, seorang penafsir Al-Quran khususnya yang menafsirkan, sebaiknya terlepas dari ikatan dunia apapun dalam bentuk bisnis apapun. Kalau seorang ulama ada terikat dengan urusan dunia dan bisnis apapun, atau dia dari golongan tertentu, pasti Al-Quran itu akan diuraikan ternoda. Ternoda bukan berarti salah, artinya tercampuri atau ada keruhnya dalam tafsirnya, bukan wahyunya, bukan Qur'annya. Keruh dalam tafsirnya itu karena ada persepsi golongan, persepsi diri, persepsi sesuai dengan yang ada pada karakter perwujudan dirinya. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Oleh karenanya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, mulai dari kholwat saja, beliau sudah melepaskan dari segala bentuk urusan dunia. Yang asalnya beliau dagang tidak dagang, yang asalnya beliau menjadi penggembala tidak lagi. Jadi dengan kata lain, menggembala, beliau bukan menggembala kambingnya sendiri, tetapi beliau menjadi penggembala sebagai buruh. Ini sama dengan sebagai pekerja, karyawan. Dagang mewakili bisnis dalam bentuk apapun. Karena kita kan hanya ada dua. Kalau nggak dagang, ya kita bekerja membantu orang yang dagang. Karena hakikatnya semuanya adalah niaga. Dagang tenaga, atau dagang pikiran, atau dagang ide, atau dagang apa saja. Jangan kalian memanakan dagang itu hanya dagang dalam bentuk fisik, benda yang ada seperti dagang tertentu. Nah itu loh. Pada hakikatnya semuanya itu adalah disebut niaga. Maka dari itu Allah mengajak berniaga kepada hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yaitu tijaroh. Ya, diwakili oleh tijaroh. Kehidupan dunia ini semarak diwakili oleh tijaroh, dagang. Perusahaan apapun intinya dagang. Nah itu kan berdagang, berniaga pada intinya. Nah, jadi jangan mengambil lokalnya. Nah,
Kalau sudah dicampuri oleh niaga, pasti rusak penafsirannya. Maka dari itu harus berlepas. Nah, berlepas diri dari semua itu. Nah, kemudian yang menanggung jawabi tentu saja Allah dalam urusan dunianya. Kemudian menanggung jawabi Allah bukan berarti turun dari langit tiba-tiba, melalui proses di mana ia adalah akan dihantarkan oleh orang-orang yang mengasihinya. Nah, itulah. Dia adalah benar-benar mendapatkannya, makanya orang-orang tersebut disebut Ibnu Sabil, yaitu orang yang berjalan di jalan Allah, memelihara agama Allah, disebut Ibnu Sabil. Maka Ibnu Sabil itu pun berhak, bahkan wajib, berhak, punya hak untuk mengambil zakatnya. Bahkan zakat di Baitul Mal pun ialah punya hak penuh. Nah itu loh, itu contoh-contoh yang lain ya, supaya jelas. Nah, kembali lagi kepada persoalan di sini, permasalahan di sini, bahwa yang dikehendaki al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam gambaran di sini, ialah mu'alif juga menerangkan hakikat ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pada dasarnya terhadap para arifin billah itu masih mujmal, akan terurai pada saat Allah menjelaskan melalui ilmu laduni, untuk menjelaskan ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah. Baca saja ayatnya, nanti yang menjelaskan itu Allah sendiri. Ini yang dikehendaki Allah mengajari orang-orang khusus melalui laduni. Apabila kalian lihat secara lahiriah, sebut saja kalian melihat mursyid kalian, sebut saja kalian melihat saya hanya menjelaskan terhadap kalian. Tetapi kalian tidak tahu bahwasanya wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Aku mengambil ilmu inilah dari yang hidup bukan yang mati. Kitab-kitab semacam ini yang kalian lihat semacam ini, kitab semacam ini. Saya membawa kitab ini hanya untuk acuan. Yang sesungguhnya adalah bukan ini. Oleh karenanya kalian tidak akan menemukan uraian kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah sebagaimana yang kami jelaskan kepada kalian. Kalau orang tersebut hanya menguraikan sesuai dengan tata bahasa. Hikam ini hanya acuan. Atau sebut saja sebagai, kalau dalam metode didaktik pendidikan, ini kurikulum saja. Agar kalian juga bisa menjadikan pegangan pada saat ditanya oleh orang umum, ngaji di Akmaliyah apa sih yang dikaji? Kitab Syarah Hikam, jelas clear. Ini untuk meminimalis fitnah. Kalau saya tanpa kitab ini sangat amat mudah dan saya bisa, tapi saya nggak mau menodai dan membuat berat kalian menambahkan fitnah. Contoh, apa yang dikaji oleh guru kalian di sana? Guru saya nggak pakai kitab, dia langsung, bahkan kadang-kadang kesurupan. Apa yang terjadi nanti? Nah itu repot. Nah itu percayalah, nah itu repot, nggak bisa. Nah itu sekarang yang ngajar aja kesurupan, gimana yang diajari? Edan nanti, nah itu kan. Nah, oleh karena itu kami sengaja membawa kitab Ad-Durrun Nafi. Padahal demi Allah saya nyaris tidak membaca kitab ini, apalagi Syarah Hikamnya itu tidak saya baca, artinya saya tidak baca orang, matanya saya bacakan seperti yang tadi saya sebutkan, al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayan.
ini adalah matan hikam namanya. Nah, kemudian setelah matan itu ada sarah hikam. Sarah hikam itu adalah matan, kemudian ada urean yang ditulis oleh ulama-ulama berikutnya. Nah, kemudian ada hasyiahnya lagi, yaitu pemahaman uran-uran selanjutnya. Nah, hasyiah itu belum sampai tertuang dalam bentuk kitab. Hikam ini hanya baru tertuang seperti ini baru dalam bentuk sarah. Kalau kitab seperti Tafsir Jalalain itu ada hasyiahnya. Tafsir Jalalain ada hasyiahnya. Hasyiahnya itu adalah disebut hasyiah as-Sawi ala Tafsir Jalalain. Nah, itu hasyiah. Nah, kalau ini belum ada hasyiahnya. Hasyiah itu ialah pemahaman yang lebih jauh lagi tentang sarah. Nah, itu makanya disebut istilah dalam kajian kitab-kitab itu dengan istilah yang populer kitab kuning. Nah, makanya kitab kuning itu ada matan itu seperti contoh Al-Quran. Itu Al-Quranul Karim itu disebut matan. Maka tafsir, nanti setelah tafsirnya itu sama dengan sarah. Kemudian hasyiah, itu tafsir yang lebih pemahaman lagi. Itu namanya kitab kuning, jadi ada tingkatan. Kemudian yang menjelaskan semacamnya bisa jadi ulama lain. Contohnya ulama A, dia hanya membuat sarah seperti Ibnu Athaillah. Ini kemudian dibuatkan sarahnya. Setelah sarah kemudian ada lagi ulama yang lebih memahami lagi, dibuatkan hasyiahnya. Nah, tapi kitab Sarah Hikam Ibnu Athaillah ini belum ada sampai sekarang hasyiahnya. Maka yang kalian dengarkan itu saya menghasyiahkan kitab Sarah Hikam Ibnu Athaillah dengan mengambil ilmu yang hidup bukan yang mati, supaya kalian jelas. Maka dari itu uraiannya akan lebih jauh dan juga lebih pada wilayah jiwa dan kehidupan dalam keseharian kalian. Tinggal cerdiknya kalian dalam menerima ilmu tersebut, ya. Ini contoh-contoh lain. Anak-anakku semuanya, seperti ini saja contoh. Kalau di dalam sarah tentang al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan, itu hanya menjelaskan ilmu. Allah menurunkan ilmu itu dalam keadaan mujmal terhadap para arifin billah, baru akan diuraikan setelah membaca Al-Quran. Artinya dalil dengan Al-Quran, nanti dari situlah akan berkembang pengertian. Itu sarah. Kalau penafsiran kalau masuk kepada hasyiah, sebut saja contoh seperti saya menghasyiahkannya dalam uraian di sini. Kami akan mengambil dari yang hidup bukan yang mati. Maka kami akan jelaskan seperti ini. Ya, contohnya dalam globalnya dulu. Global dalam arti sudah hasyiah. Artinya pokok, dalam boleh disebut subnya gitu ya. Begini, perhatikan baik-baik. Saya bacakan dulu apa yang di dalam matan sarah, ya, supaya kalian jelas. Di dalam bahasa kita itu begini. Hakikat ilmu, saya nggak membaca Arabnya. Mondar mandir baca Arabnya juga kalian nggak ngerti, percuma. Nah itu loh. Jadi nggak harus. Nah, saya bacakan dengan bahasa ini saja supaya kalian bisa ngeh gitu. Hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang-orang arif, yang dimaksud para arifin billah itu, ya, yaitu ketika tajalli itu mujmal sifatnya. Nah itu loh. Yaitu maksudnya ilmunya itu adalah singkat, global. Nah, itu menerimanya pada saat tajalli. Kalau melalui proses seperti
sebelum tajalli ialah pengosongan diri. Gitu. Setelah pengosongan diri harus haliyah, tahalli. Ya. Jadi sebelum tahalli harus taholli. Tahalli, baru tajalli. Jadi melalui proses di mana dia harus kosong dan sebagainya. Ya. Jadi begitu. Kemudian, tetapi setelah faham, setelah kalian itu mendapatkan ilmu dari Allah itu jejak, artinya ketangkap, diterima di dalam hati, tamkin di dalam hati, baru akan ada penjelasan berikutnya. Pada saat ada urean dicocokkan sesuai dengan Al-Quran. Nah, jadi harus ditumpangi oleh dalil Al-Quran. Maka apabila dalil Al-Quran itu cocok sesuai dengan dalil Al-Quran, maka ini benar dari Allah. Dalil Al-Quran ini adalah untuk mengontrol. Ini benar nggak dari Allah atau dari iblis atau dari setan? Karena yang dikhawatirkan orang-orang yang mendapatkan semacam itu tanpa ada kontrol dari Al-Quran, ini menjadi blur. Padahal ia adalah dari iblis, contohnya dianggap sebagai kebenaran dari yang gaib contohnya. Nah itu yang dimaksud, ini sarah. Ya. Kami akan jelaskan kepada kalian begini. Allah akan menurunkan ilmu ya terhadap siapa saja. Teristimewa terhadap para arifin billah itu sifatnya global dan lengkap. Tapi bagi orang-orang yang umum sifatnya masih mujmal. Nah, masih mujmal artinya masih kesimpulan, masih dalam bentuk belum terurai. Maka apabila orang itu menemukan urean daripada Al-Quran, di situ akan lebih terbuka. Sedangkan kalau para arifin billah orang khusus, dia akan dicocokkan melalui Al-Quran. Setelah dia cocok dari Al-Quran, Allah akan mengembangkan pemahamannya melalui ilmunya. Dia akan berkembang lebih jauh lagi hingga mampu menelusuri kedalaman Al-Quran, inti sari daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu ialah pada prinsipnya mujmal. Nah, ada inti-inti Al-Quran dan kedalaman Al-Quran yang banyak orang belum bisa menyentuhnya. Maka dari itu Allah mengisyaratkan bahwasanya la yamassuhu, tidak ada yang bisa menyentuh kedalaman Al-Quran, makna dan tujuannya Al-Quran, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang disucikan ini orang yang telah suci bersih hati dan jiwanya melalui proses torekoh, suluk dan kholwat, menundukkan nafsu hatinya. Maka ia sampai pada martabat ma'rifah dan tajalli. Setelah ia tajalli mendapatkan ilmu khusus dari Allah, di mana ia ada mampu memahami dan mampu menelusuri kedalaman-kedalaman Al-Quran. Karena Allah telah menyatakan kebersihannya dan Allah telah membersihkannya. Itulah yang disebut ilmu laduni. Jadi tidak ada yang terhijab baginya apa yang ada di dalam kedalaman Al-Quran. Andai saja dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak hafidz sekalipun, orang saja, seumpamanya ada orang membaca Al-Quran, langsung dia menangkap dan maknanya ABC dia terus gitu loh. Itu orang-orang para arifin billah dan khusus. Dan inilah orang yang mewujud di dunia ini
Ini orang yang ada, orang ini adalah orang langka. Yang ada hanya 100 tahun sekali turun di bumi. Ini 100 tahun turun nih, proses 100 tahun. Ini terpelihara Al-Quran. Nah kemudian, ini jasadnya nggak ada, baru akan generasi-generasi berikutnya lagi. Generasi berikutnya lagi setelah ini mulai kosong. Nah kosong ini adalah setelah kekosongan ini mungkin akan ada keruh dikit, turun lagi. Diperbarui lagi, begitu dahsyatnya Allah cara memelihara. Intisari dan kedalaman Al-Quran. Bukan sebatas penjilidan, pembukuan secara fisik, bukan sebatas itu. Kalau itu secara penjilidan di dalam Al-Quran, itu adalah wilayah lahiriah. Wilayah lahiriah ini adalah layaknya juga orang-orang umum. Diberikan oleh Allah ilmu itu, ya tadi udah ya Arifin bilang ini umum. Yang tadi Bapak singgung juga. Umum itu diberikan juga oleh Allah. Yang disebut laduni secara umum, yaitu kecerdasan intelektual dan sosial yang ada pada dirinya. Kecerdasan intelektual itu akan diberikan hingga berkembang di dalam memahami situasi dan kondisi yang disebut ayat-ayat Allah. Maka ayat-ayat Allah ini yang disebut Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang nyata. Sedangkan para arifin billah di samping ia memahami Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, juga Al-Quran yang disebut bayan, Al-Quranul Bayyin. Al-Quran yang nyata ini ialah yang ada di muka bumi ini, kehidupan secara keseluruhan itu disebut Quranul Bayyin, Quranul Bayyin, yaitu bayanullah, penjelasan-penjelasan Allah. Nah, Quranul Bayyin, Quranul Bayyan ya disebut Quran yang nyata, ini diberikan kepada siapa saja oleh Allah. Namun pertama memberikannya ialah secara mujmal. Contohnya kalian diberikan ilmu melalui proses belajar. Melalui proses belajar secara secara umum, yaitu dengan pendidikan yang benar-benar terjadi ya di dalam lingkungan kalian, baik pendidikan dalam arti studi yang melalui studi ya pendidikan itu mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, itu adalah proses. Dan pada saat kalian mendapatkan pemahaman itu sifatnya masih mujmal. Kemudian berkembang. Dari situ akan berkembang sampai ia memahami secara keseluruhan ayat-ayat Allah itu. Terbukti gemerlap dan semaraknya dunia. Gemerlap dan semaraknya dunia ini adalah disebut al-haqaiqu taridu fi halit tajalli, yaitu mujmalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu. Ini adalah sebagai bukti. Sekarang kalian perhatikan dari zaman dulu, jangankan zaman pada zamannya Rasul, zaman kita waktu sebelum merdeka, pra kemerdekaan, itu benar-benar sangat amat sangat amat terbelakang. Sekarang akhirnya berproses dengan teknologi, dengan berbagai macam. Coba kalian renungkan, ini dari mana ujung-ujungnya? Oke, penemu pertamanya iya, penemu pertamanya si A atau si B atau si C, tapi juga dia masih global, masih sangat minim, berkembang dan terus Allah memberikan detailnya melalui orang-orang yang diberikan oleh Allah. Bukan berarti dia harus Islam,
Kalau dalam Quranul Bayyin itu tidak, nah itu. Siapa saja bahkan kebanyakan dari non muslim diberikan terus berkembang sampai sekarang kalian bisa menikmati ilmu yang ditebar oleh Allah secara detil sampai sekarang. Kalian bisa menikmati berbicara jarak jauh, bukan sebatas berbicara, ternyata ada video call. Kalian tidak perlu kangen lagi, kalian bisa melihat langsung dengan dialog dan bicara. Bahkan ada untuk ABG sampai cium-ciuman bareng. Yang dicium apa? Yang dicium kaca. Nah, itu kan aneh kan itu. Kenapa? Haram gak tuh ciuman begitu? Nah itu ada hukum lagi, itu perlu ijtihad itu. Jadi pacaran yang pakai video call, kemudian ngobrol, terus ciuman. Hukumnya apa tuh? Ini ada ijtihad nanti. Nah, ijtihadnya, ini pengembangan yang akhirnya ilmu didetilkan. Apakah haram enggak? Nah itu loh. Kan enggak sentuhan. Yang namanya berciuman kan harus sentuhan. Ya sudah kita enggak ciuman. Batal nggak kira-kira video call kalian pegang-pegangan? Kan pakai laptop gede, kan video call, akhirnya colek-colekan. Karena wanitanya di sana udah langsung ngobrol gitu, kelihatan mukanya, akhirnya dicolek pipinya. Dia itu habis wudhu, mau sholat, batal nggak kira-kira wudhunya? Nah itu kan senggolan. Ya tapi kan yang disenggol itu, yang disenggol kaca. Namanya persoalannya gimana? Itu bagi yang membatalkan wudhu kalau bersenggolan. Ya sudah, sekarang begini saja, baca Quran. Baca Quran harus wajib wudhu. Bagi yang memahami baca Quran wajib wudhu. Di HP itu ada Al-Quran. Nah kebetulan saya bawa HP nih. Ya kebenaran, tapi saya silent. Kebenaran apa tuh? Di sini tuh ada Al-Quran. Ini contoh seperti di sini ada Al-Quran. Nah, ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Dapat Al-Quran. Dan andai saja diklik juga dia akan bersuara Al-Quran. Dan kalian pasti punya semacam ini, Android maupun Apple. Ya. Mac OS disebutnya, ini ada, ini Al-Quran. Nah, sementara ini saya kantongin kemana-mana, bahkan sampai ke toilet. Ayo, ini berarti bawa Al-Quran. Dan saya di sini bukan hanya Al-Quran saja, termasuk Asmaul Husna ini ada. Ya, bukan sebatas Asmaul Husna yang susunan begini, tapi juga ada kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain di sini, seperti apa di sini, seperti azal apa segala macam, itu kitab-kitab lain banyak. Nah, termasuk tafsir tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, banyak tafsir di sini. Bahkan kitab-kitab kuning banyak di sini. Terus bagaimana? Ini kan perlu ijtihad lagi. Kalau memang menyentuh Al-Quran itu batal, atau wajib pakai wudhu. Ini contoh, ya, contoh dalam kaitan semacam yang terkait dengan masalah ilmu yang lebih jauh lagi. Kembali kepada track yang sedang kita fahami. Jadi Allah memberikan ilmu, pertamanya itu global sedikit-sedikit, kemudian terurai, kemudian dilanjutkan urean tersebut. Dan ini juga diisyaratkan oleh Ibnu Ruslan dalam hikamnya. Nah, hikam itu bukan sebatas Ibnu Athaillah. Kalian mungkin hanya orang-orang yang dikenal itu secara hikam Ibnu Athaillah. Ada yang disebut hikam Ibnu Ruslan. Di dalam hikam Ibnu Ruslan itu diterangkan bahwasanya
al-ilmu thariqul amal. Ilmu itu sebagai jembatan untuk mencapai amal. Wal amalu thariqul ilmi. Sedangkan amal ini juga akan sampai kepada jembatan ilmu. Yang dimaksud ialah seperti contoh begini. Kalau dijadikan sebagai kiasan para ustadz saya dulu, guru-guru saya dulu, atau kiai dulu, itu kayak kamu apalagi itu kalau membuat perumpamaan yang sederhana, tapi ngena sebenarnya dan bisa dipahami langsung. Ilmu itu, nah dalam bahasa Belanda itu begini, ilmu kue, nah apa kue itu ya? Ilmu kue kayak dampar, ngerti nggak dampar? Ilmu itu persis kayak rel tuh maksudnya. Kalau dipakai terus, itu akan menjadi mengkilap, bersih dan bagus. Tapi kalau didiamkan, itu akan menjadi karatan dan jadi jelek. Itu ilmu. Jadi kalian tahu rel kereta, itu mengkilap dan bagus, itu karena dipakai terus. Bersih terus. Tapi kalau nggak dipakai, kalian lihat rel yang tidak pernah dipakai itu menjadi karat dan menjadi usang, bahkan mungkin karat itu akan memakannya yang akhirnya menjadi rapuh. Itu contoh kiasan saja. Yang dimaksud Ibnu Ruslan di sini juga, ilmu kalau tidak diamalkan akan rusak. Kalau saya menggambarkan orang yang berilmu itu persis kayak sumur. Orang yang berilmu kayak sumur, makanya jangan pelit ilmu. Apabila orang menanyakan tentang ilmu yang memang harus diberikan, berikan. Karena tidak akan habis ilmu yang kalian berikan. Tidak akan berkurang apa yang kalian berikan. Contoh kalian memahami tentang sholat, orang menanya tentang sholat, jangan pelit kasih tahu. Karena nggak akan kurang. Kalian tetap mengetahui tentang sholat itu. Tidak akan kemudian kalian jadi bodoh. Karena telah memberitahukan sholat terhadap orang lain, kalian akhirnya nggak paham tentang sholat. Tidak. Tambah. Seperti sumur. Sumur apabila diangkat terus airnya diambil, itu tambah jernih airnya dan tambah banyak dan airnya itu hidup bagus. Tapi kalau sumur itu didiamkan, gak diambil-ambil airnya, itu akan menjadi sumur mati dan airnya menjadi basi. Bahkan bisa jadi banyak namanya kuman-kuman, virus-virus apabila diambil yang lama tidak dipakai, diambil airnya akan menjadi semacam itu. Nah, ilmu kalian apabila tidak diamalkan mati. Tapi apabila diamalkan, kalian akan mendapatkan ilmu berikutnya, yaitu yang disebut laduni, ilmu dari Allah. Begitu juga dalam wilayah urusan Allah membuat gemerlapnya dunia sengaja. Maka ada orang yang kreatif, ada orang yang selalu diskusi, ada orang yang selalu memberikan ilmu dan terus sehingga berkembang sampai sekarang ada pesawat yang bisa membawa berton-ton dia bisa terbang. Gak kebayang. Dulu waktu percobaan pertama yang menemukan gaya pesawat itu melalui kestabilan capung, nah binatang itu sampai jungkir balik. Dia coba sampai jatuh jungkir balik terus. Itu pun baru hanya untuk sendiri. Itu sedikitnya. Setelah itu Allah memberikan, itu bukan berarti kepada orang itu. Begitu juga kalian, bukan berarti nanti kalian penuh juga, tidak. Bisa jadi sebagian dari kalian, tapi orang yang menerima ini akan ditambah lagi oleh Allah, diuraikan lagi, dijelas, berkembang dan berkembang terus. Begitu juga kalian, apabila kalian mendapatkan ilmu akan berkembang dan berkembang terus, sehingga ilmu ini adalah menjadi semarak untuk dunia. Teknologinya terus bertambah dan bertambah. Itulah cara Allah memberikan ilmu secara umum. Karena masalah yang makrifah, yang khusus tentang spiritual sudah Bapak uraikan.
Yang di depan tadi ini Bapak menguraikan secara umum agar kalian jelas. Agar kalian tahu bahwa hakikatnya semua ini dari Allah. Bukan dari manusia. Manusia itu hanya menjadi wadah. Jadi ilmu laduni itu jangan kalian kebayang itu ilmu agama saja, ilmu spiritual saja. Ilmu laduni itu justru kecerdasan. Kecerdasan seorang dalam menganalisa ilmu dan mengembangkan ilmu, itu laduni namanya. Yang melalui proses ghorizah. Kalau ilmu laduni yang melalui proses iman, ini adalah yang kaitannya dengan masalah agama. Maka para arifin billah tadi itu masuk yang spiritual ini masuk mampu melalui spiritualnya, ilmu agamanya itu dari Al-Quranul Karim dia bisa memahami Al-Quranul Bayin, Al-Quran yang nyata, yang bayan, yang jelas, yang disebut bayanullah. Tapi orang yang memahami secara bayan, secara lahiriah pada wilayah dunia ini, dia tidak akan mampu memahami Al-Quranul Karim. Ini perbedaannya. Jadi perbedaannya, tajalinya itu semacam itu. Namun plus minusnya, para arifin billah tidak akan show off. Tidak akan menggunakan wilayah lahiriah. Karena dia cukup menyalurkan pada wilayah batiniah dan wilayah lahiriahnya, ia menyalurkan kepada ahlinya. Maka dari itu akhirnya orang-orang yang bergumul dengan urusan dunia biasanya adalah orang-orang yang memang tidak piawe dalam urusan agamanya. Itu anak-anakku semuanya udah jelas dan gamblang. Jadi sekarang andai saja saya bacakan, kalian akan faham bahwasanya hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang-orang arifin billah, orang-orang arif, sebut saja arif, gak usah arifin billah, artinya orang yang mengerti. Itu ketika saat itu ya saat tajalli, contohnya ialah sifatnya masih mujmal, masih singkat ya. Tetapi setelah tertangkap ilmu itu, setelah tetap di dalam hati, baru akan terjadi sebuah penjelasan-penjelasan selanjutnya melalui proses laduni yang Allah berikan. Seperti orang memahami belajar ilmu matematika, dia bisa berkembang tentang matematika itu sendiri. Orang belajar tentang IPA, dia bisa berkembang tentang IPA-nya itu sendiri. Dia belajar masalah IPS juga bisa langsung berkembang lagi. Belajar teknologi langsung berkembang dan semua itu berkembang sesuai dengan kehendaknya. Dan sekarang kita menjadi penikmat, pengkonsumsi dari hasil ilmu yang diturunkan oleh Allah, seperti kita mengkonsumsi HP, menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini, dan itu semua dari Allah. Jangan kalian katakan itu dari manusia. Kalau kalian katakan itu semua dari manusia, berarti keluarnya dari makhluk dan kembalinya kepada makhluk, itu yang disebut syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, yang sangat berbahaya. Maka pandanglah semuanya itu hakikatnya dari Allah, dan kalian telah faham semua hakikatnya dari Allah apabila kalian faham apa yang telah Bapak jelaskan, apa yang telah kami uraikan barusan itu. Baru detil pemahamannya tentang laduni dan ilmu yang sesungguhnya, Al-Quranul Karim maupun Al-Quranul Bayin. Insya Allah kita golongan orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum jama'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.